Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ya, eh, sebenarnya per hari ini saya ingin membahas mengenai masalah white paper lagi, tapi berhubung karena sebelumnya kami sudah bahas ya, berhubung sebelumnya sudah kami bahas, jadi saya lebih baik kepada yang bisa teman-teman lihat terkait bit Nasdaq ya, terkait bit Nasdaq uh, langsung di website bit Nasdaq itu sendiri. Nah, teman-teman semua, uh, bit Nasdaq ini adalah exchanger ya, exchanger sebagaimana exchanger pada umumnya ya, tapi bit Nasdaq ini dia adalah exchanger global ya, bukan lokal ya. Jadi ada banyak exchanger kripto ya di luaran sana yang paling terkenal ya itu Binance ya, kemudian ada OKX ya, ada uh, ada KuCoin ya, ada Bitget yang sekarang familiar, yang banyak orang kenal ya, kemudian ada Jucoin ya, ada Lbank, ada banyak sekali exchanger uh, exchanger uh, global ya, di mana seseorang bisa melakukan transaksi cryptocurrency di dalamnya ya, artinya bisa melakukan jual beli token atau koin kripto melalui exchanger tersebut ya. Kemudian teman-teman semua, uh, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari atau perlu kita lihat dari exchanger yang akan kita bahas ya, termasuk bit Nasdaq kali ini ya, termasuk bit Nasdaq kali ini. Selanjutnya uh, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dari koin-koin, misalnya ya koin-koin ya koin-koin dari exchanger tersebut ya, namanya koin native 1 ya, namanya koin native 1 seperti misalnya Binance itu punya koin native satunya adalah BNB ya, koin native satunya adalah BNB. Kemudian ada OKX yang menjadi koin native satunya adalah OKB ya. Kemudian ada KCS ya, koin native 1 dari KuCoin ya. Kemudian ada Bitget ya, ada koin native satunya namanya BGB atau BGB ya, BGB. Nah, teman-teman semua, exchanger ini ada yang internasional, ada yang internasional, ada yang lokal ya. Kalau yang lokal itu yang sangat populer di Indonesia adalah Indodax ya, kemudian Pintu, Kitrif, Ajaib,
Mobi dan lain sebagainya. Ya, dan lain-lain, ada banyak ya teman-teman exchanger lokal ya yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di Indonesia ya, yang mereka memang pelaku-pelaku cryptocurrency. Nah, teman-teman semua, menariknya di Indonesia ini juga ada koin ya, ada koin dari toko kripto ya teman-teman, toko kripto. Di sini teman-teman bisa lihat ya, toko kripto juga punya koin natif 1 ya, koin natif 1. Ini lambat jaringannya teman-teman, jadi kita harus bersabar sedikit ya. Nah ya, jadi di sini ya ada koin natif 1 itu namanya khusus untuk toko kripto ya teman-teman ya. Itu ada namanya koin ya TKO ya, koin TKO ini adalah token natif 1 dari Tokripto ya. Ini adalah exchanger lokal ya, ini adalah exchanger lokal teman-teman. Nah, bagaimana dengan BitNasdaq ya? BitNasdaq ini teman-teman, dia punya juga token natif 1, di mana secara histori token natif 1 ini teman-teman, hampir semua token natif 1 itu memiliki kenaikan harga yang sangat signifikan dari harga listingnya ya, baik mulai daripada program airdropnya ya, kemudian masuk ke masa pre-sale-nya, kemudian mungkin ada stakingnya juga ya, tergantung dari perusahaannya ya, tergantung dari perusahaannya. Nah, kemudian ada juga yang bisa ditambang ya, ada juga yang bisa ditambang token atau koin natif satunya. Nah, khusus untuk BitNasdaq sendiri teman-teman, di fase ini, di fase kedua ya, setelah fase airdrop ya, itu ada penambangan ya, ada penambangan khusus untuk token BitNasdaq sendiri ya, dimana token ini adalah token natif 1 yang dimiliki atau yang di backup oleh yang di backup oleh BitNasdaq ya, exchanger BitNasdaq itu sendiri. Nah, dan tokennya itu adalah BNK ya, BNK, dan saat ini harganya itu teman-teman 0,01. Waktu awal launching ya, awal launching harga itu 0,025 ya, berarti lebih murah daripada sekarang, dan sekarang sudah termasuk mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena 0 di bagian depannya sudah hilang 1 menjadi 0,01 dari harga 0,0025 ya. Oke teman-teman, terus mengapa kami sangat ingin teman-teman terlibat di dalam penambangan token BNK ini? Karena token BNK ini memiliki batasan supply ya, memiliki batasan supply. Batasan supply-nya itu hanya sampai 100 miliar ya, 100 miliar, dan yang bisa ditambang hanya 55% dari 100 miliar token, 100 miliar token yang dimiliki oleh BitNasdaq ya, atau token daripada BNK ini. Nah, teman-teman semua ya, ini adalah fase yang sifatnya momentum ya teman-teman, di mana kita bisa terlibat di dalam penambangan, dan setiap hari kita bisa mendapatkan 100 token BNK melalui penambangan atau melalui mesin
yang memproduksi koin BNK per satu mesin, di mana satu mesinnya harganya $10 dan untuk memfullkan satu mesin itu minimal $200 ya. $200 ini digunakan untuk membeli token BNK dulu, kemudian token BNK-nya digunakan untuk membeli hash rate yang diisi ke dalam mesin tambang yang kita miliki ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau misalnya per hari ini harga, saya coba rubah dulu harganya ke dalam bentuk IDR ya. Nah, ini saya coba rubah dulu harganya ke dalam bentuk IDR supaya kita bisa hitung berapa penghasilan teman-teman dalam sehari per satu mesin ya, per satu mesin tambang. Oke. Per satu mesin tambang jika difullkan ya, harga satu mesinnya kan $10 teman-teman ya. Harga satu mesinnya $10. Oke teman-teman, mungkin bisa dilihat saya ya, silakan terus disimak ya teman-teman sampai akhirnya benar-benar paham bagaimana kita melakukan penambangan di Bitnasdaq ya. Dan teman-teman mungkin ada yang berpikir ini semacam semacam BO. Ini bukan BO ya teman-teman ya, ini murni program dari cryptocurrency ya, program cryptocurrency. Silakan teman-teman tetap simak. Nah, misalnya teman-teman ya, harga dari satu mesin kan $10 tuh, $10. Untuk memfullkan mesinnya itu dibutuhkan $200. $200-nya ini digunakan nanti untuk membeli hash rate, beli token BNK, kemudian token BNK-nya digunakan untuk membeli hash rate yang akan diisi ke dalam mesin ya. Terlepas daripada apa sih hash rate itu ya, biasa ada yang tanya apa hash rate itu mas ya. Hash rate itu dia saya analogikan ya, kadang ada yang menganalogikan dia seperti gas fee ya, dia seperti gas fee, tapi sebenarnya itu bukan gas fee. Saya lebih kepada menganalogikannya seperti padi yang dikelola ya, dikelola yang dimasukkan ke dalam mesin, kemudian nanti menghasilkan beras yang menghasilkan beras, dan hasilnya itu nanti dari hash rate itu juga akan menghasilkan kembali adalah token BNK. Nah, misalnya hitung aja, misalnya teman-teman punya $210 ya. Apakah mesti harus modalnya itu harus $200 ya? Bisa juga $100, bisa juga hash rate-nya itu dicicil. Mungkin bulan ini teman-teman beli dulu $50, bulan depan beli lagi $50, terus beli lagi hash rate-nya nanti $50. Bisa seperti itu ya, teman-teman, sampai cukup $200 untuk mengisi hash rate-nya. Terus berapa yang dihasilkan dari hash rate? Itu kurang lebih 102 teman-teman ya, atau 100, saya bulatkan saja 100 BNK per hari. Kalau misalnya full mesin kita hasilkan 100 BNK per hari, token BNK dikalikan dengan harga BNK anggaplah harga per hari ini ya, itu hasilnya 19.200 ya, 19.200 rupiah. Kemudian kalau misalnya dikalikan selama 30 hari itu hasilnya 576 rupiah. Itu kalau dengan harga sekarang. Tapi bagaimana kalau nanti harga BNK naik jadi setengah dolar, $0,5 ya, setengah dolar, atau naik jadi $1, pasti teman-teman bisa dapat lebih banyak lagi ya. Tapi mungkin setelah kenaikan harga itu program penambangan sudah tertutup. Kalau misalnya total supply
55% supply sudah terdistribusi. Oke teman-teman, selanjutnya itu kalau satu mesin. Bagaimana kalau teman-teman punya 5 mesin yang semuanya full? Ya, berarti per bulan teman-teman, per hari ini, kalau menambang per hari ini itu per hari, per satu bulan teman-teman bisa dapatkan 2.880.000, atau kalau misalnya 10 mesin itu berarti teman-teman bisa dapatkan 5.760.000. Ya, itu dari hasil penjualan kalau misalnya tokennya mau langsung dijual ya. Kalau tidak mau tunggu harga $1 dulu, karena jujur ya teman-teman, Bit Nasdaq ini digadang-gadang akan mencapai harga $1 per tahun 2026 ya, per tahun 2026. Dan ini bukan sekedar halu ya, bukan sekedar halu ya teman-teman, melainkan ini adalah history. Kita berbicara by data, history daripada semua koin-koin natif 1 itu rata-rata memiliki kenaikan sampai 1000% ya. Contoh misalnya token OKB per hari ini sudah mencapai di angka 2 jutaan lebih lah per satu token. Kemudian token BGB ya, token dari exchanger Bitget, itu dari harga yang sangat kecil sekali. Saya masih ingat waktu itu harganya 13.000, sekarang sudah mencapai harga 75.000, 80.000 per satu token ya, per satu token. Nah teman-teman semua, bagaimana cara memulainya? Sederhana saja teman-teman. Teman-teman mulai dengan cara registrasi dulu ya, registrasi ya melalui link yang saya lampirkan di live saya kali ini ya. Kemudian setelah itu teman-teman masuk ke Play Store ya, teman-teman masuk ke Play Store, kemudian download ya Bit Nasdaq ya, download Bit Nasdaq. Nah ini ada Bit Nasdaq teman-teman di sini ya. Ini teman-teman download Bit Nasdaq. Kemudian setelah terinstall di Android teman-teman, di HP teman-teman ya, teman-teman bisa lakukan verifikasi dulu menggunakan KTP ya, melakukan KTP, verifikasi menggunakan KTP. Terus setelah itu teman-teman masuk beli dolar dulu. Bisa beli dolarnya lewat Indodax atau exchanger lokal ya, apakah Mobi atau Indodax ya, terserah dari teman-teman ya. Mau lewat Mobi juga bisa ya. Kalau saya saran teman-teman menggunakan Mobi ya, Mobi atau toko kripto. Tapi kalau bertransaksi, kalau dengan si Bit Nasdaq, saya lebih sarankan teman-teman itu menggunakan toko kripto ya, toko kripto ya teman-teman, menggunakan toko kripto ya, menggunakan toko kripto. Jadi saya lebih sarankan teman-teman menggunakan toko kripto ya, kalau menambang token Bit Nasdaq atau token token BNK ya. Nah token BNK. Nah teman-teman semua, teman-teman beli USDT-nya dulu ya, teman-teman beli USDT-nya dulu. Ini harus masuk lagi nih ya, harus masuk lagi. Kita pindah ke Mobi aja. Jadi teman-teman beli USDT terlebih dahulu ya di exchanger lokal, kemudian kirim ke exchanger Bit Nasdaq ya, kirim ke exchanger Bit Nasdaq ya, kirim ke exchanger Bit Nasdaq. Kalau misalnya dolarnya sudah ada di sini teman-teman ya, dolarnya sudah ada di Bit Nasdaq, dolarnya sudah ada di Bit Nasdaq.
Ya, kalau misalnya dolarnya sudah di bit Nasdaq, ya, kalau dolarnya sudah ada di bit Nasdaq, teman-teman langsung masuk ke pusat penambangan. Ya, tapi jangan lupa terlebih dahulu, teman-teman setelah melakukan pendaftaran registrasi, usahakan terverifikasi dulu seperti ini ya, teman-teman ya. Terverifikasi seperti ini. Kemudian teman-teman masuk ke pusat penambangan, ya, kemudian beli mesin penambangan, klik ini mesin penambangan. Kalau di sini belum ada USDT-nya, teman-teman ambil dari spot ya, spot penambangan ya, spot ambil di sini kan masuknya di spot ya, dikirim ke penambangan, jadi USDT-nya dikirim ke penambangan ya, 10 USDT kemudian ditransfer. Nah, kalau khusus untuk hash rate-nya itu teman-teman bisa langsung beli hash rate di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya BNK, nah ini harga satu hash rate itu harganya 0,01 BNK. Nah, ini kalau misalnya saya punya 103 BNK, saya bisa dapat 540 5.420 hash rate. Nah, kalau belum punya BNK di sini, karena BNK-nya masih di spot ya teman-teman ya, itu dipindahkan ke penambangan dulu. Klik di sini, kemudian pindahkan ke penambangan ya. Pindahkan ke penambangan, diklik all ya semua, kemudian dipindahkan. Ya, kalau mau dipindahkan terus kemudian beli hash rate, ya tadi totalnya berapa? 200 dolar. Kalau 200 dolar 200 dolar berarti dapatnya dengan harga sekarang itu 0,011 ya, sekitar 200 dolar dibahagi 0,0011 itu teman-teman bisa dapat BNK sebanyak 18.000 BNK ya, 18.000 BNK untuk digunakan ya, untuk digunakan membeli hash rate ya, itu untuk memfullkan mesinnya ya teman-teman ya, memfullkan mesinnya. Kalau misalnya mesinnya sudah full, itu bisa menghasilkan per hari 100 BNK ya, 100 BNK teman-teman semua. Saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup ya untuk membahas tentang BNK, dan saya berharap apa yang saya sampaikan itu bermanfaat kepada teman-teman semua ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.